Halo ini bapak-bapak Ambon nih. Ya Ambon. Ambon asli warga Ya, Ambon. asli. Agak mepet pak. Agak biar. Ini namanya bapak siapa? Saya Pak Edmond. Pak Abu. Ini kenapa pak ikut jemput Anies Baswedan di bandara? Karena kita adalah barisannya Pak Anies. Barisan relawan Pak Anies. Ya. Kenapa dukung Pak Anies ikut pilih gabung dengan relawan perubahan? Karena kita tertarik dengan visi misinya. Dengan visi misinya. Apa yang paling menarik buat bapak ya? Yang paling menarik adalah ke depan adanya perubahan terutama untuk hukum. Hukum. Ya, Menurut bapak PR banget ya hari ini ya? ya itu yang menjadi fokus. Fokus. Terus pak mau nanya apa namanya? Kalau bapak apa? Sama saja. Sama, Karena soal memang hukum. memiliki visi misi perubahan. Karena kami dari barisan Balada Amin yang relawan dari desa langsung. Jadi kami punya inspirasi dengan visi misi beliau terhadap perubahan yang ada di desa. Oh di desa. Kalau di desa pengen perubahan dalam hal apa berarti pak? Dalam hal seluruh, baik infrastruktur fisik maupun non fisik, baik dari sisi kesehatan, sisi pendidikan, terutama yang menjadi pelayanan dasar di tingkat desa. Apa ini boleh tahu nggak kalau 2019 dulu dukung siapa sih? Terus kenapa sekarang pilih Amin? Memang kalau dari tahun 2019 memang karena memang Pak Aniesnya ini, tapi kalau di tahun sekarang kan memang Pak Aniesnya menjadi calon. Kan 2019 ada Pilpres. Ya ada Nah Pilpres juga. ada Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Kalau dulu dukung siapa? Kalau dulu sih dukung Pak Jokowi karena memang visi misinya ini karena memang sesuai dengan amanat undang-undang desa waktu itu. Jadi kami mendukung terkait dengan visi misi beliau. Dulu. Terus sekarang kan ada anak kayak Pak Jokowi, kenapa nggak dukung? Sebenarnya ya itu masing-masing kita beralih Pengen perubahan. Jadi kita ingin perubahan lagi, kita ingin perubahan yang mungkin lebih signifikan lagi. Memang Pak Jokowi sudah memberikan dasar yang memang sudah bisa nanti dilanjutkan oleh Pak Muhammad Iskandar dengan Pak Presiden yang Karena pengen lebih baik ya pak? Ya? Pengen lebih baik lagi, pengen lebih perubahan lagi, lebih maksimal kembali. Kalau bapak dulu siapa pak? Saya dulu dengan Jokowi. Jokowi juga sama akhirnya pindah. Kenapa pindah? Kan Jokowi sama anaknya kan beda. Oh iya, oh gitu. Jokowi ya Jokowi, anaknya ya anaknya beda kan. Gitu. Ya, tapi kita lebih tertarik pada visi misi. Anies Baswedan. Oke, makasih pak, semangat. Ya. Halo bapak-bapak, ini boleh tahu bapak namanya siapa? Saya Pak Ibrahim Sela. Ibrahim pak. Saya Muhammad Kasim Muslim. Muhammad Kasim ini dari mana pak? Dari relawan apa? Ya kita relawan Bagus Muhaimin yang sekarang kita sudah update nama kita juga adalah barisan relawan desa. Oke, ini berfokus dalam apa pak? Dalam Kita dari maksudnya asalnya dari apa gitu? Iya, secara inspirasi itu udah lahir dari kami sendiri yang kami buat sebuah relawan yang memang kita fokus pada desa dan kita mengangkat isu-isu perubahan yang ada di desa. Karena bagi kami bahwa pasangan Amin sangat tepat sekali dengan gerakan yang kami buat selama ini, dengan program yang selama ini kami jalankan gitu. Sehingga kami berpikir bahwa dari tiga pasangan yang paling pas dengan visi dan misi dan gerakan kami selama ini adalah pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Itu yang paling tepat. Nah, kalau di visi misi Anies Baswedan soal desa nih pak, apa yang paling kami paling tertarik terkait gerakan perubahan dari sisi baik dari pemberdayaan maupun dari sisi pemberdayaan, pembangunan dan pemberdayaan. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana paslon ini mengangkat sebuah misi besar, bagaimana meningkatkan kesejahteraan desa melalui keberpihakan untuk menaikkan anggaran dana desa, yang mana melalui visi misinya adalah akan dinaikkan dari
1 miliar per desa menjadi 5 miliar per desa, dan itu kami tertarik sekali karena bagi kami adalah desa adalah segalanya. Kalau Indonesia mau maju maka harus memperkuat ketahanan ekonomi dan pembangunan dan kesejahteraan yang ada di desa seperti itu. Terus tentu bukan cuma ngasih dana aja, tapi dananya bisa dikembangkan, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa. Dan itu kami merasa tertarik sekali bagaimana Indonesia ini dibangun dari bawah, dari desa, sehingga kalau desa sudah kuat, sudah pasti Indonesia secara nasional akan kuat, dan insya Allah Indonesia akan menjadi maju dan mandiri di seluruh. Ini berarti sengaja nunggu Anies Baswedan di sini? Iya, kami siap. Kami setelah mendengar informasi dan kami punya gerakan sendiri untuk bagaimana harus menjemput pimpinan perubahan demi kesejahteraan dan kemakmuran untuk Indonesia. Pak, ngomong-ngomong nih, kalau dulu 2019 dukung siapa? Jujur, kami di 2009 kemarin, 2019 itu kami dukung Pak Jokowi, karena beliau juga punya visi yang sama terkait dengan pembangunan Indonesia dari pinggiran, dan sesuai dengan visi lanjutan ini, itu dari 3 paslon ini yang paling tepat adalah Amin. Meskipun ada anaknya Pak Jokowi. Oh, beda lah. Beda kualitas Pak Jokowi, beda kualitas anaknya. Iya Jokowi, ya Jokowi. Gibran ya Gibran. Bagi kami tidak kami tidak langsung menjustifikasi bahwa apa yang akan dibuat selama ini oleh Pak Jokowi akan dibuat oleh anaknya, belum tentu. Karena dari visi misinya itu berbeda. Dan kami tetap selama ini masih setia dengan pemerintahan yang ada, tapi untuk 5 tahun ke depan kami tetap memilih pasangan nomor 1, karena nomor 1 is the best. Nomor 1 akan membawa perubahan yang lebih baik menuju kemakmuran dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Amin. Oras. Ini malu kok. Kalau Pak Ibrahim ini, iya Pak Ibrahim ya. Muhammad. Apa namanya tadi? Kalau Pak Muhammad ini dulu dukung siapa dan kenapa sekarang Amin? Kenapa? Jadi dulunya itu saya dukung Prabowo. Untuk Pilpres 2019. Jadi kalau saya lihat untuk 2024 ini, dari visi dan misi yang diutarakan oleh 3 pasangan calon ini, yang saya tertarik itu adalah pasangan Amin, Anies Muhaimin. Dari visi misi yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang menjadi harapan saya secara pribadi dan juga menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia yang ingin negara ini ada perubahan yang dilakukan baik dari tingkat desa maupun di perkotaan. Kalau Bang Muhammad ini secara pribadi pengen titik perubahan apa nih di visi misi Amin yang ini sesuai aspirasi saya nih? Jadi kalau dari pribadi saya sih, saya mengharapkan perubahan itu banyak dari harga-harga, tingkat perekonomian daripada masyarakat desa, karena saya ini juga kan dari relawan barisan desa Amin Anies Muhaimin. Nah, itu yang harus diperhatikan. Lalu pemerataan yang dilakukan di tingkat perkotaan yang ada di seluruh Indonesia. Lalu ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diciptakan oleh pasangan Anies Muhaimin, karena begitu banyak lulusan yang diciptakan dari berbagai macam perguruan tinggi, banyak yang masih nganggur, tidak dapat pekerjaan. Lalu harapan saya juga jangan sampai ada pekerja-pekerja yang diambil dari luar negeri. Kasihan, karena kita di warga Indonesia ini banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Jadi harus diprioritaskan adalah warga negara kita, jangan warga negara asing. Nah, itu yang saya lihat. Karena kita mampu ya? Karena kita punya SDM, kita punya kemampuan. Kemarin juga saya untuk 2022 itu saya ke Jakarta, itu banyak pekerja-pekerja asing yang masuk ke Bandara Soekarno-Hatta, itu saya langsung menyaksikan, itu luar biasa. Terus sorry saya potong, soal kemarin Anies nih bangun JIS itu kan pakai tenaga Indonesia asli nih, dari daerah, dari Jawa, dari Surabaya, seluruh Indonesia. Menurut Abang komentarnya gimana? Itu merupakan satu ide dan gagasan yang sangat luar biasa. Membuktikan ya? Saya langsung melihat buktinya terkait dengan
pembangunan yang dilakukan oleh Pak Anies selaku Gubernur DKI Jakarta itu sangat luar biasa. Dan pembangunan bukan cuma dilihat dari JIS saja, tapi dilihat dari penataan perkotaan maupun penyediaan rusun kepada warga DKI Jakarta itu sangat luar biasa. Karena kemarin juga saya ke sana, saya juga saksikan. Saya cuma jalan-jalan untuk melihat-lihat kondisi DKI Jakarta, tapi luar biasa. Luar biasa pembangunan yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Oke. Bang Muhammad, makasih. Siap. Anies Baswedan, satu putaran. Amin. Amin. Bapak nanya satu lagi, kemarin soal debat Capres. Kalau debat saling serang menurut Bapak gimana? Oh enggak, kalau bagi saya itu bukan saling serang sebenarnya. Karena namanya debat itu mengadu gagasan bagaimana untuk memaksimalkan forum itu agar supaya masyarakat mengetahui terkait kualitas yang dimiliki oleh pasangan calon presiden. Jadi kalau banyak sentilan bahwa Anies menyerang Prabowo, oh enggak, bagi saya itu bukan menyerang. Karena debat itu adalah bagaimana mengadu gagasan dari visi misi yang dibawa, apalagi ini terkait dengan persoalan ketahanan Indonesia. Dan bagi saya apa yang ditanyakan oleh Pak Anies itu sangat rasional sekali, karena terkait dengan anggaran. Anggaran itu bukan sebuah rahasia bagi saya, karena anggaran itu adalah sumber daripada APBN dan itu harus ada unsur transparansi di dalamnya, sehingga kami masyarakat juga butuh mengetahui terkait bagaimana realitas dari penggunaan anggaran itu. Kalau bagi saya, kalau itu anggaran pribadinya Prabowo, tidak ada berarti harus tidak usah dipertanyakan. Tapi itu adalah sumber APBN dan harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia. Jadi bagi saya itu bukan menyerang, tapi sangat rasional. Dan itu kami masyarakat berterima kasih sangat berterima kasih ke Pak Anies karena kami diwakilkan untuk bagaimana mengetahui dari sisi penggunaan anggaran yang besar itu. Padahal apa jadinya? Kalau itu dibeli alutsista saja bekas, bagaimana ketahanan Indonesia itu akan kuat dari alutsista? Padahal kalau semua pola pikir yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu dan itu kalau semua dipakai oleh seluruh aparat penyelenggaraan negara, maka ini rusaklah negara kita ini. Karena semua orang bisa mengalibi bahwa kita gunakan anggaran negara membeli barang bekas saja. Kan Prabowo aja bisa beli barang bekas, kan tidak ada masalah. Tapi kan tidak harus seperti itu. Yang namanya anggaran negara harus digunakan secara benar, secara baik oleh bagaimana memanfaatkan anggaran negara yang telah digelontorkan dan ditetapkan oleh DPR RI seperti itu. Itu bagi saya. Jadi bukan menyerang pribadinya Prabowo, tapi itu adalah bentuk sebuah hak publik untuk tahu, yang untuk mengetahui terkait dengan apa yang telah digunakan oleh Prabowo sebagai menteri pertahanan. Pertahanan. Iya, Pak. Karena di Amerika juga anggarannya juga terbuka. Terbuka kok, bagi saya anggaran itu harus diterbuka. Iya, di Amerika juga seperti itu. Kami tahu bahwa apa yang harus dirahasiakan dari sistem ketahanan negara kita. Iya kan? Gitu. Tapi bukan anggaran harus dirahasiakan. Ada hal-hal teknik yang tidak boleh diketahui oleh publik, seperti jumlah alutsista kita atau kekuatan personil kita seperti apa, itu yang harus dirahasiakan. Tapi kan namanya anggaran harus ada unsur transparansi di dalamnya. Dan kami masyarakat sangat ingin mengetahui apa yang ditanyakan oleh Pak Anies kepada Prabowo, dan kami berharap sebenarnya Prabowo bisa menjelaskan itu dan bisa menjawab itu, bukan malam berjoget-joget dan mengeluarkan sesuatu yang tidak benar bagi kami. Dan itu tontonan bagi seorang calon pemimpin kepada warga negaranya tidak benar. Seharusnya dia harus mampu menjawab walaupun hanya 2 menit atau 1 menit. Tapi bukan mengalibi bahwa tidak ada waktu. Enggak, 2 menit cukup kok bagi saya. Kan tidak beliau sampaikan bahwa mana anggaran dari jumlah anggaran itu mana yang sudah dibelanjakan, berapa yang sudah dibelakang, berapa yang belum dibelanjakan. Ya, permasalahan di mana? Jadi seharusnya beliau punya kemampuan itu kan gitu. Jadi bagi saya Anies is the best. Anies Bravo, dan insya Allah Anies Muhaimin akan satu putaran. Amin. Terima kasih Pak. Siap. Cerdas.